walam yash'ur, dia akan dicabut nikmatnya, dia nggak sadarin. Dia dikasih nikmat sehat tapi dia lupakan, akhirnya dicabut nikmat sehat pelan-pelan tanpa dia sadari, akhirnya sakit, duit habis. Kenapa duit habis? Karena dia nggak mensyukur nikmat uang. Harusnya duit bisa dibawa sedekah, badan yang sehat bisa dibawa ibadah, waktu yang luang bisa dengerin kajian. Tapi dia nggak mensyukuri nikmatnya Allah, dia hanya fokus kepada kekurangan saja, dia lupa dengan kelebihan. Suliba walam yash'ur, akan dicabut nikmat yang Allah kasih tanpa dia sadari. Mudah-mudahan fokus kepada kelebihan, fokus apa yang sudah kita terima, maka kita akan jadi orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah kita positive thinking, husnuzon, baik sangka sama Allah. Syukurnya udah ketika kita melihat kelebihan. Cuma kadang-kadang ketika mendapati sesuatu hal yang tidak sesuai harapan kita, maklum kita manusia suka goncang hati kita, betul apa enggak? Dikecewakan orang, boleh nggak sih ustazah kecewa? Silahkan, kita punya rasa. Disakitin sama keluarga, boleh nggak sih nangis ustazah? Silahkan, kita punya rasa. Kadang ketika orang tua meninggal dunia, suami meninggal dunia, kemudian hati goncang, menyendiri, menangis, boleh gak sih ustazah? Boleh, itu rasa yang Allah kasih buat kita. Jadi jamaah sekalian, teman-teman semua, kalau memang ada sesuatu kesedihan dalam kehidupan kita, jangan ditolak, jangan disangkal. Mau menangis, menangislah. Jangan tahan air mata kita turun. Nangis itu bukan sebuah bukti cengeng, bukan. Ketika kita menangis bukan karena kita lemah, bukan. Kita manusia punya rasa, rasa sedih, rasa kecewa. Mau nangis, nangis silakan dengan keadaan yang belum sesuai kenyataan kita. Tapi nangisnya jangan kelamaan. Biarkan menangis untuk merilis kesedihan. Makanya kalau ada orang yang lagi sedih, lagi sumpek penuh hatinya, boleh cerita ke orang, curhat ke orang boleh, tapi pilih teman yang bisa memberikan ketenangan. Boleh cerita, tapi pilih temennya yang jangan sampai pengen curhat tapi jadi timbul masalah baru. Curhatin masalah mertua, saya tuh punya mertua ya Allah galak banget, kepo banget, gak pernah ngertiin saya misalnya. Curhat sama temen yang temen tuh udahlah, bagaimanapun kan dia orang tuamu, namanya udah tua, tenang hati kita. Jangan kita curhat sama teman, curhatin mertua, kata dia emang ya mertua kamu tuh ya Allah, udah gak usah datang ke rumahnya lagi, biarin aja. Jadi tambah panas kita. Ya, jamaah sekalian, kita kalau jadi tempat cerita teman, ya jadikan rasa syukur dan itu amanah. Jangan kita buka kemana-mana, simpan rapat-rapat. Dia percaya sama kita, jadilah pendengar yang baik. Karena ketika kita punya masalah, kita pun juga pengen didengar kisahnya, pengen didengar cerita kita. Betul apa enggak? Jadi jamaah sekalian, yang kedua, baik sangka. Ya, apa yang ada pada kehidupan kita belum dapat semua keinginan kita, maka baik sangka, oh memang belum waktunya. Kadang-kadang kalau orang tua kita meninggal dunia, ya Allah kenapa sih lagi sayang-sayangnya sama orang tua, lagi cinta-cintanya sama orang tua, lagi deket-deketnya sama orang tua, kau ambil orang tuaku. Mau nangis silahkan, karena itu rasa. Mau mau merasakan kerinduan silahkan, karena itu rasa. Tapi kita kembalikan kepada Allah, inilah yang terbaik menurut Allah. Karena orang tua mungkin yang sedang sakit diambil oleh Allah, sebab Allah tahu orang tua kita udah gak sanggup dengan kesakitannya. Tapi kenapa kalau misalnya kita, mohon maaf nih, dalam rumah tangga, ya Allah ustazah, ini suami saya nguji saya banget. Orang tuh pengennya sih punya suami tuh yang bertanggung jawab, pengennya punya suami tuh yang sayang sama kita, pengennya punya pasangan yang mengayomi kita. Tapi suami ini nyebelin, suami ini menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita, jamaah sekalian? Selama tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, maka jalani pernikahan dengan penuh baik sangka.
selama belum ada kekerasan dalam rumah tangga. Karena kalau sudah ada KDRT, udah menyakiti jiwa, udah mengancam nyawa, maka kita harus melapor. Dalam Islam wajib hifzun nafsi. Apa tuh hifzun nafsi? Menjaga diri. Kalau dalam rumah tangga, mohon maaf nih, ada suami yang udah mencoba mencelakakan kita, beresiko dengan nyawa kita, jangan diam. Itu bukan sabar namanya. Kita berkewajiban untuk menjaga diri, lapor kepada yang berwenang untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan curhat di media sosial, bukan. Media sosial bukan tempat curhat, bukan. Ya, karena bukan ada solusi, tapi nanti jadi timbul masalah yang baru. Maka untuk menyelesaikannya pakai pihak ketiga atau siapa orang yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah kalau sudah ada kekerasan dalam rumah tangga.